Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya Imadi Dinayusa, CGP Angkatan 5 Bali. Kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata saya selama mengikuti kegiatan modul 131. Seperti kita ketahui bersama, dampak dari COVID-19 adalah pembelajaran daring yang hampir berlangsung selama 2 tahun. Nah, kemudian sebagai dampak menurunnya COVID-19 ini, pada Januari 2022 kita khususnya di daerah Bali sudah diperkenankan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas atau luring yang juga diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, dan lebih khusus lagi kami di SMA Negeri 1 Seperti halnya pembelajaran daring, pada pembelajaran tatap muka terbatas ini pun kami juga menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama, siswa kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa cenderung fokus dengan HP karena selama hampir 2 tahun mereka hidup berdampingan dengan HP dan memang sepertinya wajib memiliki HP karena proses pembelajarannya adalah pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga, cepat bosan ketika ada di kelas. Selama 2 tahun mereka ada di rumah atau tidak di kelas. Kemudian yang keempat, masalah etika siswa yang menurun karena memang selama 2 tahun mereka hanya bertemu dengan gurunya secara tatap maya, tidak mendapatkan tuntunan langsung secara tatap muka. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut timbul ide saya dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan SIM QWERTY. Yang pertama ada sinkronisasi, kemudian inovatif, ketiga menyenangkan, selanjutnya adalah kolaborasi, refleksi, dan tindak lanjut. Sinkronisasi itu artinya dalam proses pembelajaran, permasalahan yang dimunculkan adalah permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa merasa dekat dengan masalah tersebut dan tertarik untuk ikut terlibat dalam mencari solusinya. Hal ini sangat efektif dibandingkan dengan memunculkan masalah-masalah yang hanya ada di buku teks saja. Jadi ketika kita sebagai guru bisa memberikan permasalahan, menghubungkan materi dengan permasalahan sehari-hari di lingkungan siswa, maka siswa akan cenderung lebih tertarik untuk ikut terlibat dalam diskusi dan mencari solusi. Nah, contoh permasalahannya di sini saya mengajar fisika, yaitu pada materi kalor. Jadi permasalahannya, rumah Anton atapnya terbuat dari seng. Setiap siang atau sore terdengar bunyi kretek-kretek di atap rumahnya. Kira-kira apa yang menyebabkan? Jadi siswa mungkin akan tertarik sekali, oh di tetangga saya atau rumah saya juga terbuat dari seng. Oh iya benar, ada kretek-kreteknya. Kira-kira apa yang menyebabkan? Jadi mereka juga dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian selanjutnya pada materi fluida, karena kebetulan kami di daerah kami ada bendungan Titap, jadi kita memancing mereka untuk melihat dengan baik, kemudian mengamati struktur bendungan penahan air tersebut seperti apa, kemudian mengapa strukturnya dibuat seperti itu. Jadi di sini juga melatih mereka untuk berpikir kreatif. Selanjutnya ada inovatif. Nah, pada proses inovatif ini guru harus mampu memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan segar yang tepat guna dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya monoton menggunakan satu media, namun disesuaikan dengan kondisi siswa dan keinginan siswa. Bisa saja mereka suka menonton video, maka kita carikan pembelajaran yang berbasis video di YouTube mungkin, atau suatu waktu kita mencarikan mereka di web atau berbasis komik. Yang jelas pembelajaran tersebut nanti disesuaikan dengan kondisi siswa. Kemudian siswa pun diberikan kesempatan untuk berinovasi dalam pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Selanjutnya, sudah barang tentu pembelajaran harus menyenangkan. Nah, suasana menyenangkan ini
harus dikondisikan oleh guru, di mana dalam kelas tersebut guru hendaknya bisa membuat humor atau cerita lucu, kemudian diawali dengan pemberian permainan atau ice breaking, sehingga siswa merasa nyaman dalam pembelajaran. Nah, kemudian sewaktu-waktu siswa juga diajak praktikum di luar kelas, jadi tidak monoton di dalam kelas saja, sehingga mereka merasa lebih fresh, tidak terbelenggu di dalam kelas. Selanjutnya ada proses kolaborasi. Nah, dalam pembelajaran, yakni siswa bekerja sama memunculkan ide-ide mereka dalam mencari solusi dari permasalahan maupun dari praktikum yang ada, serta menghindari sifat kompetitif yang berlebih. Kemudian ada proses refleksi. Jadi dalam proses refleksi ini guru melakukan proses refleksi diri, kemudian ada refleksi pembelajaran serta refleksi terhadap siswa. Dalam hal ini guru selalu menghargai usaha siswa, sekalipun hasil yang diberikan tidak sesuai harapan. Guru akan terus menyemangati siswa untuk dapat bertumbuh hingga siswa mampu memperbaiki kekeliruan mereka. Nah, sudah barang tentu dalam proses refleksi yang dilakukan baik oleh guru itu sendiri maupun teman sejawat, oleh siswa, tentu harus ada tindak lanjut dan dipantau perkembangannya sehingga semakin hari menjadi lebih baik. Nah, salah satu permasalahan yang muncul di awal yaitu tentang etika murid. Tidak saja diberikan tuntunan di kelas, namun di luar kelas pun tetap dituntun sehingga etika murid menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang sudah saya lakukan, tidak saja di kelas kita berikan tuntunan-tuntunan, tetapi secara lebih luas semua siswa kita juga berikan petua-petua atau tuntunan motivasi, kemudian bagaimana mereka menumbuhkan budi pekerti atau karakter positif mereka sehingga seluruhnya bisa bergerak bersama untuk menumbuhkan karakter baik. Jadi saya lakukan hal tersebut biasanya di pagi hari setelah mereka selesai melaksanakan trisandi atau sembahyang bersama. Nah, hasil dari aksi nyata yang sudah saya lakukan, yang pertama saya terlebih dahulu membuat RPP, di mana tadi RPP saya tersebut sudah mencakup dari desain SIM-QWERTY yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian hasil yang lain, siswa ternyata sangat tertarik terlibat dalam mencari solusi permasalahan yang diberikan. Jadi permasalahan tersebut adalah permasalahan yang memang benar-benar dihubungkan dengan permasalahan kehidupan mereka sehari-hari dan juga terkait dengan materi yang dibahas. Selanjutnya, siswa tidak merasa jenuh dalam pembelajaran karena ada ice breaking, ada humor-humor, kemudian mereka juga diberikan suatu waktu untuk belajar di luar kelas. Selanjutnya, siswa juga bersemangat mengerjakan tugas-tugas dan soal-soal karena mereka merasa dihargai kendati pun masih salah. Nah, ketika kita selalu menghargai usaha siswa, mereka akan selalu berusaha lebih baik. Kemudian akan terasa ada kedekatan antara guru dan siswa. Saya merasa ada kedekatan sehingga lebih mudah memahami karakter, potensi, dan minat mereka. Testimoni teman sejawat. Perkenalkan, saya Imadi Riyadun SPD, saya guru SMA Negeri 1 Sumyu. Kali ini saya akan memberikan testimoni kepada Bapak Made Diana Isa. Beliaunya sangat inovatif sekali, kemudian bapaknya juga adalah seorang yang sangat senang berbagi. Itu dibuktikan ketika beliaunya menjadi instruktur Google Master Trainer. Kemudian juga beliaunya sangat disukai sama anak-anak. Nama saya Nika Sursari Astuti. Saya di sini sebagai guru BK SMA Negeri 1. Menurut saya
diajak koordinasi dan bekerja sama dalam penanganan siswa, serta suka berbagi hal-hal kepada kami. Penanganan siswa bersama guru BK sering kami lakukan dan hasilnya pun sangat baik untuk membentuk karakter budi pekerti siswa. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviani. Saya dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 25. Nah, ini testimoni dari siswa kami. Menyampaikan testimoni tentang pembelajaran fisika yang diajarkan Pak Madi Diana Nisa. Bahwa dalam pembelajarannya kami sebagai siswa sangatlah nyaman. Bahwa kami diberikan kesempatan untuk saling tanya jawab tentang segala hal yang belum dimengerti. Selain itu juga kami diajarkan budi pekerti tentang sopan santun kepada warga sekolah dan warga masyarakat sekitar. Sehingga kami sebagai siswa SMA sangat bangga dengan Pak Maridiano. Sekian yang dapat saya Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadek Selviani. Perkenalkan, saya Wisna Dewi. Kami dari kelas 11 IPA 1. Di sini kami akan mentestimonikan tentang cara mengajar Pak Diana dan Pak Diananya sendiri. Bagi saya sendiri, Pak Diana itu sangat baik orangnya, sangat ramah kepada semua siswa. Sehingga pada saat proses pembelajaran itu suasananya terasa sangat menyenangkan, bukan menegangkan. Lebih-lebih lagi ketika melakukan kegiatan praktikum yang dilakukan di luar ruangan, sehingga itu bisa menambah kami untuk bisa mengerti materi yang disampaikan. Dan Pak Diana juga sering memberikan kami tentang ketua-ketua. Itu sangat memotivasi kami dan sangat bermanfaat bagi kami semua, ya kan? Segitu saja. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Saputri dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Lode Korea Sendiri dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Komertisna Rabita Dewi, kelas 11 IPA 2. Di sini kami akan memberikan testimoni tentang Pak Diana Nisa. Baik, di sini saya akan bertanya kepada salah satu teman saya, bagaimana sih tanggapan Anda tentang Pak Diana Nisa? Baik, terima kasih ada sesuatu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertambah tentang Pak Diana Nisa. Yang pertama, pada saat pelajaran Bapaknya tidak tegang dan asik. Dan yang kedua, pelajaran Bapak pun mudah dimengerti oleh siswanya. Baik, tanggapan saya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan tanggapan tentang Pak Diana Yusa. Yang ketiga, dalam pembelajaran, Pak Diana sering mengadakan sesi-sesi tanya jawab. Yang keempat, Pak Diana sering memberikan wawasan dan motivasi dan menanamkan budi pekerti dalam pelajaran. Dari testimoni yang kami berikan, Dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Nah, baik, sekian aksi nyata yang sudah saya lakukan selama hampir sebulan mempelajari modul 1.1. Sudah barang tentu masih banyak kekurangan dan saya perlu belajar banyak untuk tetap berkembang. Terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.